5 tahun dibantarkan, normalisasi Sungai Ciliwung dikebut kencang, Anies auto mingkem. Entah bagaimana Anies mampu menenangkan pikiran pasca masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur Jakarta. Kenapa pertanyaan itu diajukan? Kan kita menyaksikan pejabat yang menggantikannya sungguh telah membuat citra Anies hancur berkeping-keping. Diawali ketika Heru Budi Hartono melakukan rapat kerja dengan DPRD yang menghasilkan kesepakatan mendasar bahwa program normalisasi Kali Ciliwung yang dieksekusi Jokowi Ahok dan terhenti karena gagasan cemerlang dari Anies Baswedan tentang Sinatullah aliran air terbukti gagal total, kini akan kembali digulirkan. Kalau nama baik Anies Baswedan masih tetap harum setelah diikuti atau juga dikuliti Heru Budi, tampaknya warga Jakarta harus belajar banyak tentang bagaimana menilai pemimpin dan objektif menggunakan cara pandang yang bersih. 5 tahun pemimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai gubernur dinilai gagal mengatasi masalah banjir yang selalu jadi momok bagi warga ibu kota pada musim hujan. Sebab program penanganan banjir seperti naturalisasi sungai yang digunakan Anies sewaktu kampanye tentunya tidak kunjung dilaksanakan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi klaim Anies Baswedan selama ini kerap menyebut banjir tentunya lebih cepat surut dibanding sebelumnya. Kita melihat kegagalan konsep naturalisasi sungai yang dikemukakan saat kampanye, tapi Bung Anies tidak sesatria yang berani menyatakan konsep tersebut gagal, ujar. Tentunya yang dijajakan menjabat sebagai orang nomor 1 DKI pada 2017 silam memang mengubah program normalisasi jadi naturalisasi. Jika saat ini Anies nekat menantap beruntung sebagai capres, jangankan para pemilih Pilpres kelak, partai yang mengusungnya pun kini sepertinya akan berbalik arah dan mengurungkan obsesinya menjadikan Anies sebagai RI 1. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat dengan langkah yang diambil Heru mengkoreksi kebijakan Anies secara fundamental. Membuat kita semua tak habis pikir bagaimana dahulu Anies berani menawarkan program naturalisasi itu, karena terkesan sebagai asal bunyi dan yang penting tidak boleh ada program pendahulunya yang dilanjutkan. Apa yang sudah dilakukan untuk menaturalisasi sungai? Kalau belum ada apa-apa, ya berarti istilah naturalisasi sungai yang dilebarkan cuma jargon untuk menggantikan program normalisasi dan kemudian melakukan pembiaran. Kita semua tahu kok motivasinya penghentian normalisasi, karena Anies takut menggusur pemukiman liar yang masih tersisa di pinggiran sungai yang memang sengaja memilih dia agar tidak digusur. Lima tahun dibantarkan, normalisasi Sungai Ciliwung dikebut kencang, Anies auto mingkem. Entah bagaimana Anies mampu menenangkan pikiran pasca masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur Jakarta. Kenapa pertanyaan itu diajukan? Kan kita menyaksikan pejabat yang menggantikannya sungguh telah membuat citra Anies hancur berkeping-keping.
Diawali ketika Heru Budi Hartono melakukan rapat kerja dengan DPRD yang menghasilkan kesepakatan mendasar bahwa program normalisasi Kali Ciliwung yang dieksekusi Jokowi Ahok dan terhenti karena gagasan cemerlang dari Anies Baswedan tentang Sinatullah aliran air terbukti gagal total, kini akan kembali digulirkan. Kalau nama baik Anies Baswedan masih tetap harum setelah diikuti atau juga dikuliti Heru Budi, tampaknya warga Jakarta harus belajar banyak tentang bagaimana menilai pemimpin dan objektif menggunakan cara pandang yang bersih. 5 tahun pemimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai gubernur dinilai gagal mengatasi masalah banjir yang selalu jadi momok bagi warga ibu kota pada musim hujan. Sebab program penanganan banjir seperti naturalisasi sungai yang digunakan Anies sewaktu kampanye tentunya tidak kunjung dilaksanakan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi klaim Anies Baswedan selama ini kerap menyebut banjir tentunya lebih cepat surut dibanding sebelumnya. Kita melihat kegagalan konsep naturalisasi sungai yang dikemukakan saat kampanye, tapi Bung Anies tidak sesatria yang berani menyatakan konsep tersebut gagal, ujar. Tentunya yang dijajakan menjabat sebagai orang nomor 1 DKI pada 2017 silam memang mengubah program normalisasi jadi naturalisasi. Jika saat ini Anies nekat menantap beruntung sebagai capres, jangankan para pemilih Pilpres kelak, partai yang mengusungnya pun kini sepertinya akan berbalik arah dan mengurungkan obsesinya menjadikan Anies sebagai RI 1. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat dengan langkah yang diambil Heru mengkoreksi kebijakan Anies secara fundamental, membuat kita semua tak habis pikir bagaimana dahulu Anies berani menawarkan program naturalisasi itu, karena terkesan sebagai asal bunyi dan yang penting tidak boleh ada program pendahulunya yang dilanjutkan. Apa yang sudah dilakukan untuk menaturalisasi sungai? Kalau belum ada apa-apa, ya berarti istilah naturalisasi sungai yang dilebarkan cuma jargon untuk menggantikan program normalisasi dan kemudian melakukan pembiaran. Kita semua tahu kok motivasinya penghentian normalisasi, karena Anies takut menggusur pemukiman liar yang masih tersisa di pinggiran sungai yang memang sengaja memilih dia agar tidak digusur.